Judul clickbait, mana ada flagship harga 4 juta. Ada, guys. Bersama Bang Teno di sini, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Realme 12 Plus, Realme 12 Plus. HP kelas mid-range yang punya desain dan kualitas layaknya flagship. Harganya cuma 4 juta, dan kayaknya sekarang udah bisa deh dibilang mending Realme gitu. Ya pokoknya kamu cek aja ya, link di deskripsi video, kali aja dapat HP ini dengan harga lebih hemat. Gimana nggak kayak flagship, coba lihat aja nih. Desain bodi belakangnya punya bagian kamera simetris di tengah gini, keren kan? Bodi belakangnya ini tuh punya lapisan luar vegan leather atau kulit sintetis berkualitas. Dipegangnya lembut, dilihatnya juga keren. Kalau lihat bagian tengahnya dihiasi garis vertikal yang kalau sekilas ya, dilihat mirip kayak zipper gitu. Terus kalau ngeliat bumper kameranya juga dibuat bulat di tengah dengan corak yang punya efek holografis. Ada juga pantulan cahaya ya yang dihasilkan menyilang berputar, keren asli. Ya tampilan desain kamera di tengah dengan bulatan kayak gini tuh udah kayak HP-HP mahal banget kan. Nggak cuma sekedar dilihat aja, dipegang begini pun bakalan berasa kalau ini tuh yakin HP mahal, bukan kelas mid-range. Untuk frame bodinya dibuat datar, jadi bikin HP ini tuh punya karakter kotak kaku gitu. Tapi keren mewah, karena framenya juga dilapisi chrome, yang warnanya tuh dibuat senada ya sama body. Kalau lihat sisi kanan ada tombol power dan volume, dan melihat sisi atas ada port audio, lubang speaker, dan juga lubang mic sekunder. Beberapa tahun lalu tuh yang namanya jack audio di sisi atas tuh biasanya dipakai di kalangan HP-HP harga sejuta kurang. Ini udah mulai rame ya di kelas mid-range pada pakai port audio di atas kayak gini. Lihat sisi kirinya polos, nggak ada apa-apa, dan kalau lihat sisi bawah ada gray speaker, port charger, lubang mic, dan juga slot kartu yang sayangnya masih hybrid. Tapi slot kartunya ini udah bisa baca micro SD hingga 2 TB. Untuk desain body ya, dengan kerampingan hanya 7,87 mm dan ringannya cuma 190 gram, udah cakep mantep kan? Berasa banget kualitasnya di genggaman. Ya walaupun berasa kotak persudut yang agak sedikit mengurangi kenyamanan di genggaman. Nggak cuma tampilan belakangnya aja yang dilihat asik ya, kalau kita lihat tampilan depannya ini juga kelihatan menarik karena HP ini tuh pakai layar yang bezelnya udah tipis minimalis kayak HP mahal. Lihat aja tuh, tipis banget kan? Ya walaupun nggak setipis isi kantong. Dan gak cuma desain wajahnya aja yang kece ya, kualitas layarnya ini juga udah beneran oke, karena layarnya pakai panel A4 AMOLED dengan ukuran 6,7 inch. Udah 100% P3 gamut dan juga udah 120 Hz refresh rate-nya. Jadinya selain warnanya vibrant, perubahan gambar juga berasa smooth. Layarnya juga tetap berasa terang loh, walaupun kita lagi baca pesan, lihat-lihat sosial media di bawah cahaya matahari saat siang hari. Kualitas visualnya tuh beneran berasa jernih dan bagus, nyaman dilihat dari berbagai sisi. Dan yang paling unik ya, layarnya ini tuh bisa tetap mengenali sentuhan dengan cukup baik walaupun kondisinya basah, kena gerimis misalnya, kamu tetap bisa SMS-an atau WhatsApp-an. Tetap lancar kalau pakai HP ini. Layarnya ini juga udah bisa mengenali 10 sentuhan bersamaan ya, dan punya respon yang tinggi selama penggunaan baik multitasking ataupun sedang menjalankan game yang sangat berat. Performa touch responnya tetap kencang. Dan buat kamu yang suka hiburan multimedia, nonton video dari HP misalnya, udah cocok banget pilih Realme 12 Plus ini karena selain layarnya bening, kemampuan audionya juga sangat mendukung. Ya walaupun HP ini nggak pakai teknologi audio seperti DTS Sound, Dolby Audio, tapi HP ini udah ada sertifikasi high-res audio dan dilengkapi juga dengan teknologi Reality Audio yang bikin suara tuh berasa surround dan lebih detail. Untuk speakernya juga udah stereo ya, dengan speaker utama di sisi bawah dan speaker satunya bareng sama earpiece tapi juga punya lubang speaker di sisi atas. Dan suaranya tetap lantang, tetap kencang walaupun kita pegang secara horizontal kayak gini. Walaupun lubang speaker yang di sisi atas ketutup, tapi tetap suara nggak terhalang, tetap nendang suaranya. Dan ini suaranya berasa powerful banget loh. Ini suaranya. Let me tell you a story about what it means to be a portrait master. It means someone who can successfully capture the 48th time you attempt a backflip. And when you ask, how is it? She says, take it easy. It's Realme 12 Plus 5G. Dan Realme 12 Plus ini punya performa yang sama banget dengan Realme 11 Pro series tahun lalu. Jadi bisa dibilang ini tuh performanya naik kelas. Kalau dipakai buat multitasking, apalagi gaming, ini udah nyaman lancar. Udah kenceng performanya. Chipset atau prosesor yang dipakai tuh sama ya dengan Realme 11 Pro series, yaitu Dimensity 7050 dengan 8GB RAM dan tambahan hingga 8GB virtual RAM. Terus storage-nya juga udah luas ya, udah 256GB yang udah sekelas UFS 3 ke atas. Jadi HP ini tuh bener-bener udah nyaman banget kalau seandainya dipakai buat mabar. Apalagi ditambah fitur gamingnya ini ya, dimana kita bisa atur mode irit baterai, mode standar, atau mode pro gamer. Terus juga fitur-fitur main gamenya banyak banget, bahkan kita bisa loh nampilin FPS game yang berjalan di layar kayak gini.
Dan waktu dipakai ya buat main game Mobile Legends, ada pilihan grafis ultra dan juga frame rate super. Dan waktu main dengan settingan grafis maksimal, rata kanan semua, sayangnya kayaknya nih ya, performanya dilimitasi hanya 60 fps aja. Karena harusnya bisa stabil di 90 fps, tapi ini beneran lancar stabil sih, udah enak banget buat push rank. Sementara kalau dipakai buat main game PUBG, udah bisa buka game mulai dari setting grafis smooth extreme, balance ultra, SD ultra, dan maksimal di HDR ultra. Dan yang kamu lihat saat ini di layar ya, ini kita lagi main dengan settingan grafis HDR ultra, aman lancar banget buat main. Stabil di 40 fps dan HP-nya juga nggak pakai panas walaupun udah lama mainnya. Masih cuman anget-anget dikit aja. Ini teknologi pendingin vapor chamber-nya yang dibuat lebih luas gitu ya. Ini bekerja dengan baik nih kayaknya. Intinya sih kalau buat performa ini udah satset cepet dan baterainya juga udah berasa awet. Karena waktu saya cobain ya, waktu saya tes di dalam ruangan terkoneksi jaringan WiFi, baterainya yang kapasitasnya 5000 mAh tuh cuma berkurang 12-13% aja untuk main Mobile Legends selama 1 jam. Dan berkurang cuma 5% aja ketika dipakai buat nonton YouTube 1 jam. Untuk konsumsi daya segitu udah awet kan. Kalau misalkan dalam sehari kita udah nonton YouTube sejam, main game sejam, sisa baterainya masih lebih dari 80%. Pasti udah cukup banget buat sampai besok baru minta di charge. Dan buat ngecharge-nya juga ini udah super cepat. Ya nggak cepet-cepet banget kayak flagship, tapi udah lumayan cepet. Kalau pakai charger bawaannya ya, yang udah 67 watt super VOOC waktu dites di kondisi hidup, tapi nggak dipakai sama sekali, baterainya ini bisa terisi 50% cuma dalam waktu 25 menit aja. Ya pokoknya untuk 100% tuh nggak sampai 1 jam ya, cepet kok. Ini pas banget nih, lagi syuting gini, turun hujan di luar. Padahal kita di sini lagi bahas untuk IP ratingnya nih, dia udah IP54, dimana HP ini tuh kalau buat kehujanan dikit masih aman. Yang penting nggak dibawa berenang. Cocok banget ya buat cuaca Indonesia, iklim Indonesia dimana hujannya banyak dan panasnya juga sering. Dan kalau kamu pakai HP ini buat isi atau cek saldo e-money, gampang banget ya. Nggak perlu susah cari posisi yang pas, karena udah NFC 360 derajat. Sekali tap aja di belakang gini, langsung kartu kebaca. Sayang aja sih, untuk NFC-nya ini dia belum multifunction ya. Untuk sensor sidik jari juga udah di layar, cepet banget baca jarinya. Tapi kalau untuk baca jari ya, jarinya harus kering kalau mau lancar terbaca, karena masih berbasis optik. Kalau kamu jadiin HP ini untuk penunjuk jalan, buat pakai Google Map misalnya, udah pas banget karena baterainya awet dan GPS-nya juga akurat. Baca peta juga lebih mudah ya, karena ada fitur kompas. Jadi kita tahu nih, kita lagi menghadap arah mana di peta tanpa harus berjalan dulu. Ya selama penggunaan harian sih ini bener-bener udah berasa kayak ditemenin flagship. Ya cuman performanya aja yang dikurangin. Dan secara software juga ini udah nyaman banget. Karena HP ini tuh udah pakai Android 14 dengan sistem antarmuka pakai Realme UI 5.0 yang terbaru dan fiturnya ini banyak banget. Pertama ya, karena HP ini udah punya layar AMOLED, dia punya juga loh fitur Always On Display untuk bisa nampilin jam, tanggal, dan notifikasi aplikasi di layar saat HP standby. Dan sayangnya Always On Display-nya ini tuh nyalaannya sebentar aja. Padahal lebih asik Always On Display Realme yang dulu loh, bisa full non-stop nyala atau bisa di schedule. Ini cuma bisa 10 detik aja. Sayang banget ya. Kalau kamu mau ganti-ganti gaya HP juga bisa ya, buka aja aplikasi Tem Store, pilihannya banyak banget dan keren-keren temanya. Kalau cuma mau ganti gaya font juga banyak bisa dipilih. Ada juga nih fitur Smart Sidebar untuk menampilkan shortcut aplikasi dan fitur-fitur yang penting. Jadi kita tuh nggak perlu ya yang namanya nyari-nyari di daftar aplikasi. Tinggal swipe layar dari samping di bagian kanan atas saja kayak gini. Bakalan langsung muncul deh Smart Bar-nya. Dan kalau kamu mau dengerin musik pakai earphone, tapi dengerinnya nggak mau sendirian, ada fitur Dual Mode Audio. Pakai earphone kabel dan TWS earphone berbarengan untuk dengerin musiknya. Kalau dengerin musiknya berduaan sama si cinta mah, TWS earphone-nya umpetin aja ya. Mendingan pakai earphone kabel satu-satu gitu, sebelah-sebelah, lebih mesra. Kalau mau buka dua aplikasi di satu layar juga tinggal swipe aja layar dari bawah ke atas pakai 3 jari gini. Terus buka deh aplikasi satunya lagi, langsung deh tuh dua aplikasi bisa terbuka berdampingan di satu layar. Kalau untuk screenshot layar juga swipe-nya pakai 3 jari juga, tapi dari atas ke bawah kayak gini. Jangan kebalik ya. Intinya banyak banget ya fitur-fitur terbaru dari Realme UI 5.0 yang nggak saya bahas di sini. Kalau dibahas semuanya, videonya bakalan kepanjangan. Yang pasti ya, HP ini tuh punya kamera yang cocok banget buat kamu yang butuh performa foto dan performa video yang bagus. Ya walaupun sayangnya dia belum punya kamera optical zoom ya. Pantas dipilih karena kamera belakangnya cakep banget, nggak cuma karena desainnya aja. Dalamannya emang beneran mantep. Kamera utamanya emang cuma 50 megapiksel, aperture f1.9, tapi ini pakai sensor Sony LYT600 dan udah OIS. Terus ada kamera ultrawide angle 8 megapiksel dan satu lagi kamera makro 2 megapiksel.
Sementara untuk kamera depannya sendiri 16 megapiksel dengan aperture f2.5 belum dilengkapi LED flash. Untuk hasil foto-foto kamera selfie-nya kayak gini nih. Cakep banget. Mau pakai mode auto ataupun kita mau foto-foto selfie pakai mode potret, hasilnya keren banget. Asli ini kamera depannya mantap. Dan ini kamera utamanya udah punya fitur in sensor zoom 2 kali. Yang waktu dites tuh jadi berasa kayak HP dengan kamera zoom optik. Bahkan saat di zoom 5 kali masih cukup oke. Ya walaupun udah berasa turun sih detail fotonya. Untuk yang 5 kali zoom ya. Kalau yang 2 kali zoom tuh masih berasa cakep. Kalau foto-foto pakai mode auto, hasilnya juga bagus banget, detailnya selalu cakep walaupun foto kita sedang membelakangi cahaya. Karena fitur HDR-nya tuh berjalan dengan sangat baik. Untuk tone warna juga cenderung natural, mirip sama aslinya. Dan walaupun kita foto dengan tangan gak stabil ya, agak tremor, hasilnya tetap tajam, jelas, jernih, nggak buyar. Kalau dipakai buat foto mode potret juga ini hasilnya udah luar biasa untuk HP kelas harga segini. Potongan blurnya tuh berasa banget detailnya. Dan efek bokehnya juga cakep. Keren kan? Udah kayak HP mahal. Untuk foto-foto pemandangan pakai kamera ultrawide-nya juga enak loh hasilnya. Karena punya warna yang bagus dan dynamic range-nya juga luas banget ya. Jadi kalau misalkan kita foto-foto pemandangan, langit tuh selalu dapat detailnya. Dan objek utamanya dapat juga detailnya. Kamera makronya juga walaupun cuma 2 megapiksel, tapi entah kenapa ya hasilnya tuh berasa lebih baik daripada kamera-kamera makro 2 megapiksel di HP lain. Dan untuk foto mode malamnya kayak gini nih. Untuk bagian lampu-lampu bisa ditangkap secara detail dan warnanya mirip dengan aslinya. Untuk hasil foto malam ya, kalau secara keseluruhan tuh berasa terang. Dan bagian gelap juga berasa diperhalus, jadinya bintik-bintik noise nggak berasa tampak. Untuk kelas harga 4 juta segini udah cakep sih. Sementara kalau untuk perekaman video, ini sebenarnya udah stabil ya kamera depan dan belakang. Cuma nggak adil aja, karena kamera belakangnya bisa 4K, tapi kamera depannya nggak bisa, mentok di Full HD aja. Yang pasti kalau buat rekam video udah stabil. Kayak gini nih hasil rekaman videonya. Untuk perekaman video, kamera depan ini dia bisanya maksimal di Full HD 30 fps. Dan ini saya cobain dia pakai Ultra Steady-nya diaktifin ya. Kita pakai buat jalan kayak gini, dipegang satu tangan aja, kualitasnya kayak gini. Stabil loh. Untuk dynamic range sendiri ini udah lumayan oke sih. Walaupun nggak bagus-bagus amat, nggak kayak HP flagship, ini udah lumayan oke. Langitnya tuh ya ada warna-warna beda dikit lah, nggak putih polos semua. Kalau untuk suaranya sendiri menurut kamu gimana? Bagus nggak? Kita cobain untuk kamera belakangnya ya. Sementara untuk kamera belakang kualitasnya kayak gini nih. Ini Ultra HD-nya diaktifkan, jadinya resolusinya Full HD 60 fps. Dipakai buat jalan aja kayak gini kualitasnya. Mantap ya. Stabil banget loh. Kalau misalkan kita cek detailnya, fokusnya nih, kita lihat di sini. Tuh, pindah fokusnya cepat banget tanpa perlu ditap. Untuk detailnya juga kamu bisa lihat detailnya bagus banget. Sementara kalau untuk 4K-nya kayak gimana, kita coba ya. Untuk perekaman video 4K kualitasnya kayak gini. 4K-nya 30 fps aja dan nggak bisa distabilin ya Ultra Steady-nya. Tapi ini termasuk lumayan stabil sih, nggak terlalu berasa guncang. Karena HP ini kameranya udah ada YS-nya. Gimana menurut kamu? Udah lumayan asik kan? Intinya sih selama penggunaan HP ini tuh saya udah merasa cukup puas ya, belum ada komplain sama sekali. Yang pasti dengan harga 4 juta, HP ini tuh berasa kayak flagship saat ditenteng keren, dipandang ganteng, untuk performa juga cukup kenceng dan ngecharge-nya juga cepet. Layarnya juga bening, apalagi kameranya udah lumayan banget bisa diandalkan. Ya kira-kira segitu aja dulu videonya, semoga bermanfaat. Bang Tando pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Realme sepertinya sudah sadar ya